Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dzurrihi. Laru jami'il anbiya'il mursalin wa syuhada'i salihin. Bismillahir jami'i ulama amilin wal awliya'is salihin. Nafusuna hadrati Syekh al-alim alamah Muhammad bin Abdullah ibn Malik wa usulihi wa jami'i masyayikhi sumla arahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darini amin. An-nakirah wa ma'rifat nakiratun qabilu al-mu'athira aw waqi'um muqi'ama qad ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hindun wa bani wal ghulami walladhi. Adapun isim nakirah adalah qabilu al, isim yang bisa menerima al, bisa kemasukan al. Mu'athiro, al tersebut mempengaruhi, artinya tadi yang aslinya nakirah jadi ma'rifat. Karena nanti ada al tapi tidak mempengaruhi, seperti al ziyadah, al yang tambahan. Awaqi'un, atau menempati mauqi'ama, di posisinya isim qad dzukira, yang sudah disebutkan. Ya, hampir sama seperti yang di Mutaimah. Nakirah adalah isim yang bisa menerima al. Al di sini al bukan al ziyadah, tapi yang mempengaruhi isim menjadi ma'rifat. Kemudian atau isim yang tidak menerima al, tapi waqi'um mauqi'amah qad dzukira, tapi menempati di posisinya isim yang bisa kemasukan al, ya kan? Contohnya ya, rojulun isim nakirah karena bisa kasih al, ar-rajulu jadi ma'rifat. Nah, atau isim nggak bisa kemasukan al, seperti dzu. Dzu itu nggak bisa kemasukan al, tapi dihukumi nakirah. Nah, kenapa? Karena dzu itu menempati posisinya isim yang bisa kemasukan al, yaitu sohib. Itu kan maknanya sohib. Sohib bisa kemasukan al. Ya. Jadi maksud waqi'u mauqi'ama dzukira itu seperti dzu. Dzu itu nakirah, menempati posisinya isim ma'dzukiro itu yang maksudnya yang menerima al. Seperti itu. Dzu tidak bisa kemasukan al, tapi menempati posisinya lafadz sohib. Sohib itu bisa kemasukan al. Ya. Wa ghairuhu, selain daripada isim nakirah adalah ma'rifat. Ya. Jadi nakirah itu pokoknya selain isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat terbatas, kahum, seperti hum, ya. Ini isyarah kepada isim dhamir. Wa dhi, dan dhi isim isyarah. Wa hindun. Nah, wa hindin situ apa hindun? Hinda. Berarti di apa namanya? Di ghair munsharifkan. Dan lafaz hinda, hindun maksudnya berarti alam. Wa bani berarti isyarat kepada isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat, ya. Wal gulam, kemudian lafaz gulam yaitu isim yang kemasukan al, yang terakhir waladhi. Seperti lafaz aladhi berarti isim mausul, ya. Jadi ma'rifat itu isim dhamir, alam, isim isyarah yang bersamaan al, mausul, dan yang diidhofahkan kepada salah satu isim ma'rifat itu sudah disebutkan, itu sudah diisyaratkan. Pertama, mu'alif rahimahullah ta'ala membahas dhamir, ya. Ma'rifat pertama dhamir dan macam-macamnya. Fama lidhi ghaibatin aw khuduri ka'anta wa huwa sammi bil dhamiri. Fasami, maka namailah akan isim yang lidhi ghaibatin, untuk yang ghaib, yang tidak diajak bicara. Au khuduri, khuduri ini mencakup mukhotob dan dhamir mutakallim. Berarti setiap isim namailah untuk setiap isim yang menunjukkan, ya,
untuk sesuatu yang ghaib, kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti pertama, kedua, ketiga, ya. Itu dhamir. Untuk ghaib atau yang untuk dhamir yang hadir seperti anta, kamu, ya. Namai dengan apa? Ka anta seperti kamu, wa huwa dan huwa, contohnya. Namailah bil dhamiri dengan dhamir, ya. Jadi namailah untuk isim yang menunjukkan makna tadi ghaibah atau hudur seperti anta huwa dengan nama dhamir, gitu ya. Jadi isim dhamir adalah isim kata ganti untuk kamu, kalian, kita, saya, ya. Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, dan mutakallim. Nama lain. Ya, jadi nanti dhamir ada yang dhamir muttasil, ada yang munfasil. Mutasil sendiri ada yang mahal rofa, berada di tempatnya rofa, ada yang mahal nasab, ada yang mahal jar. Munfasil hanya dua, di mahal rofa dan mahal nasab saja. Sekarang dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Wadhu tisoli minhu ma la yubtada. Wadhu tisoli adapun yang bersambung. Minhu daripada dhamir itu ma dhamir la yubtada, la yubtada'u, ya. Tidak bisa dijadiin permulaan. Nggak bisa dijadiin mubtada, dhamir muttasil. Walayali, dan tidak bisa mengiringi ila. Nggak bisa jatuh setelah ila. Ikhtiaron, tapi dalam keadaan ikhtiar, bukan daruratu syair, abadan selamanya. Ini definisi daripada dhamir muttasil adalah ma la yubtada'u bihi wala yali ila ikhtiaron. Tidak bisa dijadiin permulaan dan juga tidak bisa jatuh setelah ila dalam keadaan yang biasa, bukan daruratu syair. Kalyai seperti ya, wal kafi dan kaf, minibni akromak dari lafaz minibni akromak. Ibni anak saya, akromaka telah memuliakanmu, ya-nya dan kafnya. Wal ya'i wal ha, dan seperti lafaz huruf ya dan ha dari lafaz salnihi, ya, salihi. Sali, mintalah kamu, hi atas apa? Kamu perempuan, ya. Mamalak atas apa yang ia punya. Nah, ini contoh saja. Ya. Wala yali ili ikhtiar, ya tadi. Maksudnya bukan daruratu syair. Nah. Berarti nggak bisa ma akramtu ilaka, nggak boleh. Nah, adapun dalam daruratu syair di antara dia contohkan mungkin di syarah Ibnu Aqil ada juga, wa manubali idza kunti jaratana alla yujawirona illa ki dayyaru. Wa manubali, kami enggak peduli, idza kunti, jikalau kamu itu jarotana, menjadi tetangga kami. Nah, alla yujawirona, tidak menjadi tetangga kami, illa ki, kecuali kamu. Illa ki pakainya kaf saja. Itu al-syair. Apa ad-dayyar, ya, rumah-rumah. Nah, itu boleh, tapi tadi daruratus syair. Kalau tidak begitu tidak boleh. Dayyar rumah apa? Walam, nanti saya cari lagi. Kemudian macam-macam dhamir muttasil, ya. Bihasabi mawqihi min al-i'rab, sesuai dengan posisi di i'rab. Tadi ada dhamir mahal rafa, ada mahal nasab, ada mahal jar. Wa kullu mudmarin lahu bina yajib. Nah, adapun setiap isim dhamir lahu untuknya yajibul bina, wajib hukumnya mabni, ya kan? Setiap isim dhamir wajib mabni. Wa lafdhu ma jurra kalafdhi manusib. Adapun lafaz dhamir yang dijarkan, maksudnya yang berada di mahal jar, itu seperti lafaz yang dinasobkan. Sama, ya kan? Bedanya ini kemasukan huruf jar apa enggak, ya kan? Umpamanya innaka berarti nasab, ya kan? Fika jar, karena kemasukan huruf jar. Bentuknya sama, ka, ya ka. Ya. Li raf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Na, adapun lafaz na, itu dari situ dulu kalau mau diurutkan.
itu solaha patut lirrofi untuk dhamir rofa wa nasbi nasab wal jari dan dhamir jar. Nah ini dhamir untuk rofa nasab jar bisa semua. Ini nanti kita contohkan. Di sini ada contohnya. Ka'rif, kenalilah. Bina dengan kami. Di situ jar, mahal jar, masukkan huruf jar. Fa innana, karena suhunya kami. Berarti mahal nasab, isimnya inna. Nilna, kami telah mendapatkan, mahal rofa karena menjadi fa'il, alminah, pemberian-pemberian. Ya. Nah ini patut atau bisa menjadi dhamir mahal rofa nasab jar. Jadi kemasukan huruf jar bina. Fa'inana ini menjadi isimnya inna. Nilna menjadi fa'il, ya kan? Ya. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama alama. Adapun alif, wawu, nun itu 5 ghaba. Bisa untuk dhamir ghaib dan selainnya. Untuk mukhatab bisa kaqama, koma, berdiri mereka 2 orang laki-laki, ya. Berarti ghaib. Wa lama fi'il amr, ya, ketahuilah kamu berdua. Berarti dhamir mukhatab, ya. Jadi kesimpulannya dhamir muttasil ini kalau dilihat posisi i'rabnya, ya, i'rab rafa nasab jarnya ada 3 macam. Ada yang khusus berada di mahal rafa, ya. Mahal rafa ini nggak bisa dhamir ini berada di mahal nasab dan jar, yaitu tak, seperti lafadz kumtu, taknya, ya. Nggak bisa, nggak ada kita temui tak kemasukan huruf jar atau kemasukan inna, nggak ada kan. Nah, begitu juga alifnya lafadz koma untuk tasniyah, ya, itu nggak bisa juga, itu harus rofa. Kemudian wawunya komu fi'il mudhari, koma, komu, nah, wawunya. Wan nun ladhi lafadz kumna, nun niswah, kumna, ya. Begitu juga ya mukhatabah ketika fi'il amr, kumi, nah itu juga dhamir-dhamir tadi itu khusus masuk atau berada di mahal rofa, menjadi fa'il kayak menjadi apa? Jadi fa'il berarti. Ada yang mustarak bainal mahal nasab wa jar, ya. Ada yang bisa masuk nasab jar itu 3, ya mutakalim. Yang mutakalim contohnya dalam Al-Qur'an Al-Qur'an bukan nih. Robbi akramani. Robbi di situ berarti mudhaf ilaih. Robbi, ya, mudhaf ilaih. Akramani, telah memuliakanku. Berarti maf'ul bih nasab, ya, bisa. Yang pertama mudhaf ilaih berarti khafat. Akramani di sini ada ya, surat apa ya? Robbi akraman. Ada ya? Ada. Begitu juga kaf mukhatab, qaf itu bisa. Ma wadda'aka rabbuka. Ma wadda'aka di situ jadi maf'ul bih. Ya, Allah enggak bakal meninggalkan kamu. Rabbuka jadi menjadi mudhaf ilaih, ya. Ma wadda'aka rabbuka situ. Hahoib juga bisa. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu masukkan huruf jar berarti mahal jar. Sahibuhu mudhaf ilaih mahal jar, wa huwa yuhawiruhu. Yuhawiru di sini menjadi maf'ul bih berarti mahal nasab, ya, mahal nasab. Mahal nasab. Yang terakhir bisa rofa nasab jar. Ini yang disebutkan oleh mu'alif na, ya. Nah, ini bisa dalam Al-Qur'an mengumpul dalam satu ayat Rabbana innana sami'na. Rabbana jadi mudhaf ilaih mahal jar. Innana jadi apa? Isimnya inna berarti mahal nasab. Sami'na jadi fa'il berarti mahal rofa, ya. Jadi ada yang khusus rofa, jadi taknya kumtu, wawu pada fi'il madhi itu banyak, ya. Wawu, nun, ya, alif, ya, yang masuk fi'il madhi itu. Terakhir yang ya-nya mukhatabah masuk fi'il amr. Ada yang mustarak mahal nasab dan jar, itu ya mutakalim, kaf mukhatab dan ghaib. Yang terakhir bisa
ketiga-tiganya itu na, dhamir na ini. Wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghdabit iltashkuru. Ya, dhamir mustatir nih. Wa min dhamiri raf'i, dan sebagian dari dhamir rafa, ya, mahalnya mahal rafa, adalah ma yastatiru, dhamir yang tersimpan, enggak terlihat, enggak ada wujudnya. Contohkan di sini pakai contoh kaf'al, seperti dhamir pada lafaz if'al. Fi'il amr untuk satu. Wafiq, fi'il mudhari', ya. Naghdabit, fi'il mudhari', dhamir mutakalim mal ghair. Id tashkuru, ya, fi'il mudhari' untuk apa namanya? Untuk mukhatab, ya. Jadi dhamir mustatir. Nah, kesimpulannya dhamir muttasil ini ada dua. Ada dhamir mustatir, berarti enggak ada tulisannya, enggak ada lafadznya. Ada dhamir baris. Dhamir baris itu lahu wujudun fil lafzi, ada tulisan, ada bentuknya. Lah yang mustatir ini ada dua. Ada yang wajib istitar, wajib disimpan. Artinya apa? Wajib istitar ma alladzi la yahillu mahalahu ismu dhahir wala dhamir munfasil. Dhamir mustatir wajib adalah dhamir, ya, yang tidak bisa digantikan pada posisinya adalah isim dhahir. Begitu juga tidak boleh digantikan oleh isim dhamir munfasil. Ya. Contohnya ufarrihu atau afrahu bikudumik, saya suka dengan kedatanganmu. Fa'il afrahu dhamir ana, ya kan? Di situ nggak bisa afrahu Muhammadun, nggak bisa, ya kan? Itu dhamir. Ada mustatir jawaz. Mustatir jawaz itu bisa ditempati isim dhahir. Fa'ilnya jadi digantikan isim dhahir. Zaidun yakumu. Zaidun, adapun Zaid itu yakumu, sedang berdiri. Kalau kita pindah yakumu Zaidun bisa, ya kan? Nah. Yang disebutkan mu'alif wa min dhamir raf'i ma yastatir ini semuanya dhamir mustatir yang wajib. Ya, yang pertama adalah fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Semua fi'il amr untuk satu orang laki-laki, mau sulasi, mau rubai, mau humasi, itu dhamirnya dhamir mustatir wajib. Anta, ya, if'al, kerjakanlah kamu. Yang kedua fi'il mudhari' yang awalnya hamzah, ya, wafiku, ya, saya sesuai dengan kamu. Wafiku, saya sesuai. Nah. Kemudian dhamir nun untuk mutakalim ma'al ghair, yang kami artinya. Yang terakhir fi'il mudhari' yang awalnya tak khitab tapi untuk satu. Kan kalau tak ada dua kan? Ada tak untuk mukhatab laki-laki, ada tak untuk mu'annas ghaib, ya kan? Yang suroni, yang suruna, tan suru. Ya, yang keempat kan itu untuk ghaibah. Kalau itu dhamirnya mustatir jaiz. Intinya selain empat ini, kaf'al uwafiq naghdabit itashkuru, semuanya yang mustatir itu mustatir jawaz, ya. Kalau kita apa namanya runtutkan dalam tasrif lughawi, fi'il madhi itu yang mustatir cuma dua. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala pertama sama fa'alat. Dah, itu aja. Berarti semuanya mustatir jaiz. Bukan termasuk yang empat ini. Fi'il madhi, fa'ala sama fa'alat saja. Selainnya baris. Fa'ala ada alifnya, fa'alu ada wawunya, fa'alna, fa'alta, fa'altuma ke bawah, dhamirnya baris semua, ada dhamirnya. Ta, tuma, tum, tu, na, ya. Kalau fi'il mudhari' itu yang pertama jelas yaf'alu, kemudian fi'il taf'alu yang keempat untuk perempuan, dia orang perempuan, ya. Kemudian ini yang mustatir jawaz. Kemudian ada 5 aslinya. Yang 3 mustatir wajib yang ini. Yang untuk kamu laki-laki berarti ya taf'alu, sama yang saya af'alu sama naf'alu, ya. Kalau yang fi'il mudhari ada 2 yang mustatir itu semuanya jawaz. Kalau fi'il mudhari itu yang mustatir semuanya ini aja ada 5, ya kan? Nah, tapi yang jawaz itu hanya 2, yaitu untuk dia laki-laki dan dia perempuan saja 1. Tapi yang wajib kamu laki-laki, untuk kamu laku tansuru,
dan ansurunan suruh saya dan kalian. Nah, fi'il amar itu semua fa'ilnya isim dhamir, ya kan? Yang wujub, yang mustatir hanya satu. Yang pertama saja, if'al. Untuk ke bawahnya baris, if'al, if'ala ada alifnya, if'alu ada wawunya, if'ali ada ya-nya, ada dhamirnya, if'ala ada alifnya, if'alna ada nun dhamirnya. Jadi fi'il amr itu yang dhamir mustatir hanya satu, if'al saja yang paling awal untuk satu orang laki-laki saja. Itu pun dhamir mustatir wajib. Selainnya baris, ya. Baris, ya. Jadi ini enak diapalin, wa min dhamir fi mastatiru kaf'al wa fiknak tabi tashkuru. Itu sudah mencontohkan 4, hanya 4 yang dhamirnya mustatir wajib. Artinya nggak bisa digantikan tadi. Umpamanya if'al, kerjakanlah. Nggak bisa di situ ada fa'ilnya Muhammad, nggak bisa. Nah, if'al ya udah di situ tersimpan anta, ya kan? Nggak bisa diganti Muhammad. Nah, paling biasanya ada nidanya, if'al ya Muhammadu. Nah, itu jadinya munada, bukan jadi jadi fa'il, ya. Kemudian berarti yang mustatir jawas itu fi'il madhi tadi sudah saya sebutkan, fi'il madhi untuk satu orang ghaib laki-laki. Contohnya Zaidun fa'ala. Oh, Zaid, adapun Zaid itu fa'ala, telah mengerjakan, iya, huwa. Kemudian fi'il madhi untuk satu yang ghaibah, ya, Fatimah fa'alat, ya. Kemudian fi'il mudhari untuk satu yang ghaib, yaf'alu, fi'il mudhari untuk satu yang ghaibah, taf'alu. Sama-sama 4 ya, mustatir jaiz nih. Mustatir jaiz, fa'ala fi'il madhi, fa'alat, fi'il mudhari'nya yaf'alu sama taf'alu. Dah 4. Itu mustatir yang jaiz. Artinya tadi bisa diganti fa'ilnya menjadi isim dhahir. Baru dhamir munfasil. Tadi udah mutasil, sekarang munfasil. Ya. Wa dzurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Wa dzuntisabin fi infisalin cu'ila iya ya wat tafri'u laisa musykila. Ya. Wa dzurtifa'in itu dhamir yang rafa, mahal rafa. Wa infisal satu rafa tapi munfasil. Tadi kan sudah saya sebutkan munfasil hanya 2, harofa nasab saja mahalnya, ya. Kalau mutasil tadi ada khofat, ada jar juga. Adalah dhamirnya ana, huwa, anta, wal furu adapun cabangnya, maksudnya terusannya itu la tasyabihu, ya. Kamu enggak serupa. Wa dzuntisab adapun yang dinasobkan fi mahal nasab maksudnya fisolin pada dhamir munfasil ju'ila dijadikan iya ya lafaz iya ya, iya na, iya ka, iya kuma. Wa tafri'u adapun pencabangan tadi laisa musykilah, tidaklah itu sulit. Nah ya insyaallah dari yang belajar dasar pun sudah tahu wa humahum yahumahuna sampai ana nahnu. Ya iyahu iyahuma iyahum itu dhamir mahal nasab gitu. Jadi kesimpulannya, kalau lihat kesimpulan tadi semuanya itu dhamir, ada muttasil munfasil, ya. Ya, muttasil tadi ada yang mustatir, ada yang baris. Ya, ada yang baris mustasir. Baris tadi mahalnya ada yang khusus rofa, ada yang nasab sama rofa, ada yang bisa 3, ya. Kemudian mustatir ada yang mustatir jawas yang boleh, ada mustatir yang wajib terkumpul repet waqaf al-wa fiknah tabid tashkuru. Selain itu berarti mustatirnya jawas. Kemudian munfasil, semua munfasil pasti baris ya, pasti nggak ada dhamir munfasil mustatir nggak ada, pasti semuanya baris, dan itu hanya mahal rafa dan nasab saja. Itu kesimpulannya. Ya, jadi bahkan nah, sekarang bersambungnya dhamir dan infisal, ya. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil wasil aw ifsil ha asalnihi wa ma ashbahu wa fi kuntu khulfun tama kadzaka hiltani waddi sala akhtaru ghairi ikhtaro infisala. Wa fi ikhtiyarin pada keadaan tidak darurat, ikhtiar berarti keadaan yang biasa, tidak daruratu syair.
La yaji'u tidak boleh datang munfasil, munfasilu aslinya, dhamir munfasil. Idza ta'atta jika memungkinkan ayaji'a datang mutasil. Selagi masih bisa mendatangkan dhamir mutasil, enggak boleh dijadikan dhamir munfasil ya. Contohnya di sini akramtuka. Akramtu saya memuliakan ka kepadamu. Tu ka dhamir muttasil. Enggak boleh akramtu iyyaka. Kafnya diganti dhamir munfasil. Iyyaka enggak boleh. Karena masih memungkinkan mendatangkan dhamir muttasil. Ya. Boleh kalau kecuali daruratus syair, ya. Daruratus syair. Di sini ada beberapa, bukan hanya daruratus syair, ada daruratus syair. Terkadang ketika dhamirnya mendahului amilnya atau li khasr, ada dal khasr untuk hasr itu bahasa Indonesia untuk apa? Hanya itu maksudnya. Untuk jadi contohnya di sini la ta'budu illa iyyah. Jangan kamu menyembah kecuali hanya Allah, ada hanyanya. Hasr itu. Ya, untuk apa bahasanya apa hanya itu? Yang hasr itu. Hasr bahasanya apa? Mengkhususkan lah. Hanya. Dimana hanya. Seperti iyyaka na'budu itu hasr. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Lah di sini boleh kalau daruratus syair ya, di antara contoh dhamir daruratus syair di sini bil ba'isil warisil amwata qad dhaminat iyahumul ardu fi dahrid dahariri. Bil ba'isi demi zat yang membangkitkan dan yang mewarisi ya. Al amwata kepada orang-orang mati qad dhaminat telah mencakup atau menanggung kepada mereka amwat apa al ardu bumi fi dahril dahariri di masa sulit ya. Mahalu syahid dhaminat iyahum al ardu ya. Aslinya bisa dhaminat hum ya kan, jadiin mutasil, tapi di sini dijadikan munfasil karena daruratus syair. Atau tadi contoh yang untuk didahulukan iyyaka na'budu ya, aslinya bisa na'buduka bisa. Kemudian yang untuk hasar wala ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Boleh saja kalau seandainya bukan hasar la ta'buduhu ya, ta'buduhu pakainya hu. Nah, tapi kini ada tujuan ya untuk hasar maka tidak boleh. Wa fi ikhtiyarin la yajil munfasil idza ta'ata yajil munfasil mutasil itu kadang diceritakan para ulama. Ada ulama ketika pada suatu perkumpulan makan makan diundang oleh orang-orang kaya atau orang pemerintahan kan pakainya sendok ya. Itu satu ulama enggak mau pakai sendok ya, pakainya tangan. Ketika ditanya jawabannya alfiyah ini wa fi ikhtiyarin la yajil munfasil idza ta'atta yajal mutasil ya. Nah, dalam keadaan ikhtiar maksudnya bukan darurat, enggak boleh munfasil. Sendok kan munfasil ya. Ketika masih mungkin mendatangkan dhamir mutasil mesti pakai tangan gitu. Wasil awifsil ha asalnihi wa ma. Sil sambungkanlah maksudnya pakailah dhamir mutasil. Awifsil atau pisahkanlah maksudnya pakailah dhamir munfasil. Haknya lafaz salnihi. Salni ya, sal mintalah ni kepadaku hi akan apa. Di sini boleh dijadiin munfasil mutasil. Ini di ada pengecualian kaidah tadi ya. Kaidah tadi. Wa ma asbahu dan yang menyerupainya. Nanti saya terangkan. Fi kuntuhu ul khufun tama. Dapat ada lafaz kuntuhu, hu-nya lafaz kuntuhu ada khilafan ya, ada perbedaan ulama yang dinisbatkan kepada lafaz tadi. Kadzaka khiltanihi, begitu sih lafaz khiltanihi ya. Khiltanihi, khilta khala salah satu akhwatnya dhanna ya. Khiltanihi
ya. Kamu menyangka nih akan saya, hu akan apa. Ittisola wa ittisola dan nyambung, akhtaru saya memilih, ya. Pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala memilih kalau khiltani ini harus menjadi mutasil saja. Ghairi, adapun selain saya, ikhtaro infisola, selain saya, selain beliau, pendapat ulama lain memilih dhamir munfasil. Berarti khiltani iya, gitu ya. Jadi walhasil dari pengecualian tadi ada beberapa tempat di situ boleh mendatangkan dhamir muttasil dan munfasil, ya. Berarti ada khilaf. Yang pertama, lafadz salnihi isyarat kepada setiap fiil yang mutaaddi kedua maf'ul. Setiap fiil yang mutaaddi kedua maf'ul dan maf'ulnya keduanya dhamir, ya. Dan bukan aslinya bukan mubtada khobar. Ya. Dan juga awal a'raf minasani, ketentuannya yang pertama harus lebih ma'rifat daripada yang kedua. Contohnya ad-dirhamu salnihi. Boleh salniyah, ad-dirham adapun dirham, sal mintalah ni kepadaku, hu akan dirham tersebut. Berarti dimutasilkan. Boleh sal mintalah ni kepadaku, iyahu akan dirham. Boleh munfasil. Yang kedua, dhamir itu khobarnya kana atau salah satu temannya. Jadi kan wa fi kuntu khulfun tama. Ketika dhamirnya berupa khobar kana, ya, itu boleh juga. As-shadiqu kuntuhu. Boleh kuntui iyahu. Ya, boleh. Yang ketiga itu setiap fiil yang mutaaddi kepada dua maf'ul yang dhamir, tapi aslinya mubtada khobar. Ya, dhanantu, hasibtu itu. Kan maf'ulnya dua maf'ul daripada dhona dan teman-temannya maksudnya. Khiltani itu isyarat kepada maf'ulnya dhona dan teman-temannya ketika berupa dhamir, dan yang pertama lebih ma'rifat daripada yang kedua, itu boleh dua. Nah, as-shadiqi dhanantuka iya, ya. Boleh dhanantuka hu, ya. Nah, teman, saya menyangka kamu itu teman. Dhanantuka hu, boleh. Dhanantuka iya, boleh. Dhanantuka hu, boleh munfasil mutasil. Itu pengecualian, 3 pengecualian diisyaratkan dengan lafadz tadi khiltanihi sama salnihi sama kuntuhu. Wa qaddimil akhassa fi ittisali, ya, dan dahulukanlah yang lebih akhos. Akhos itu lebih ma'rifat. Fitisoli pada dhamir muttasil. Wa qaddima dan sungguh dahulukan tak terserah kamu finfisoli kalau dhamirnya munfasil. Wa fittikhati rutbatil zam fasla, dan ketika sama tingkatan, ya, sama-sama ma'rifatnya sama tingkatannya, ilzam, ya, haruslah kamu harus fasla, pemisahan, maksudnya harus munfasil, dipisah. Wa qad yubihu, terkadang boleh ketika dhamirnya ghaib, fihi pada itu wasla, disambung jadiin dhamir muttasil, ya. Jadi dhamir itu ada tingkatannya, ya. Dhamir mutakalim lebih ma'rifat daripada dhamir mukhatab. Pertama tingkatnya dhamir mutakalim, bawahnya dhamir mukhatab, bawahnya dhamir ghaib, ya. Nah, ini jadi ketika ada dua dhamir, ya, dan keduanya nasab, ya, itu dibagi dua. Tadi, kalau kita simpulkan dari 2 bait tadi, ada yang ittihad rutbah, sama-sama tingkatan, sama-sama dhamir ghaib umpamanya. Ada yang salah satunya lebih ma'rifat daripada yang lain. Kita bahas dulu yang lebih ma'rifat, satunya lebih ma'rifat daripada yang lain. Ketika muttasil, maka wajib didahulukan yang paling ma'rifat, ya kan? Wa qadimal akhassu fit tisoli, ya. Contohnya, ad-dirham, ada dirham a'taituka hu, ya. Ada dirham a'taitu, saya berikan ka kepadamu, hu akan dirham tersebut. Kaf sama hu itu ma'rifat kaf, ya kan? Hu ghaib. Nah, maka harus kaf dulu baru hu. Enggak boleh hu dulu baru kaf, enggak boleh. A'taituhu iyyaka, enggak boleh. Apalagi di situ ada muttasil munfasil, atau a'taitanihi, jelas itu mutakalim lebih ma'rifat daripada dhamir ghaib. Tapi kalau munfasil, ya,
tidak wajib didahulukan, boleh. Kalau munfasil nih, munfasil lafaz dari munfasil nggak boleh. Kalau tadi ad-dirhamu a'taituka iyahu, ya. Adapun dirham saya berikan kepadamu iyahu, akan dirham tersebut. Itu boleh kita ucapkan juga sebaliknya. A'taituka iyahu, berarti kan ma'rifat, ka lebih ma'rifat hu. Ya. Boleh dibalik. A'taituhu iyaka. Ya, a'taituhu iyaka. Berarti hu dulu baru iyaka. Karena munfasil. Yang enggak boleh itu a'taituhu ka. Boleh. Ya. Atau a'taitani iyahu, a'taituhu iyaka. Boleh. Nah, sekarang kalau ittihad rutbah tadi, wa fit ittihadi rutbatil zam fasla, ya. Wa qad yubihul ghaibu fihi waslah. Sekarang kalau sama-sama dhamirnya ghaib, sama-sama ghaib, mutakalim sama mutakalim, mukhatab sama-sama mukhatab, gimana? Itu wajib dipisah, ya. Wajib dipisah, nggak boleh dimutasilkan. Contohnya a'taitani iyaya, ya, kamu berikan kepadaku iya ya diri saya, semuanya sama-sama nun mutakalim. Nggak boleh atau itani, ini susah juga, nggak boleh. Kenapa susah? Nggak bisa, nggak. Karena nggak ada, nggak bisa. Atau a'taituka iyaka, saya berikan kamu kepada kamu. A'taituka iyaka, harus iyaka, munfasil. Karena antara kaf sama iyaka ya ittihad rutbah. Tapi waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Tapi kalau ghaib terkadang bisa di mutasil. Ya, jadi boleh dua kalau ghaib. Az-zaidani, adapun dua zaid, ya. Itu ad-dirhamu, adapun dirham, a'taituhuma hu. A'taituhuma, saya berikan dua dirham hu kepada, berikan dua zaid hu akan dirham. Boleh a'taitu huma iyahu, ya, boleh iyahu. Nah, itu, ya. Jadi boleh boleh dipisah, ya. Gimana, paham? Pak muter-muter. Oleh saya semuanya saya jadiin bagan. Jadi aku nanti bisa lihat YouTube saya nanti. Tapi belum jadi kitabnya. Jadi semuanya yang tadi ada kesimpulannya saya jadi bagan. Jadi bisa jadi enak. Kalau ngaji kayak gitu, kalau lagi sarahnya banyak, nyari maksudnya, nah, ini terus saya jadiin bagan-bagan. Jadi yang dhamir mutasil, kemudian semuanya udah. Ya. Terakhir nun wiqayah ini, wa qabla yan nafsi ma'al fi'li tuzim nunu wiqayatin wa laysa qad nudim. Wa qabla yan nafsi, dan sebelum yan nafsi itu ya mutakalim, artinya saya, ya. Artinya saya, ma'al fi'li, ya, bersamaan fi'il. Kalau ada fi'il bersamaan dengan ya mutakalim, ultuzim, ultuzima, wajib diwajibkan nun wiqayah, ada nun wiqayahnya. Ya, dinamakan nun wiqayah itu untuk menjaga supaya fi'ilnya enggak jadi kasroh. Kan fi'il enggak ada kasroh. Ya, sedangkan nun wiqayah itu mewajibkan, mengharuskan sebelumnya kasroh. Ibni, anak saya, ya kan. Karena ketika ada fi'il bertemu dengan ya mutakalim, ya artinya saya, ya, berarti harus ada nun wiqayah. Dorobani, ya, ada ninya, harus tambah ini, namanya nun wiqayah. Nggak bisa, doroba telah memukul. Iya, nggak bisa. Harus ada ni, saya. Nah, ni itu yang dhamir ya-nya, nunnya namanya nun wiqayah. Harus ketika fi'il bersamaan nun wiqayah harus. Walaisi qad nudim, tapi untuk lafaz laisa, ya, ada terkadang dinadhamkan begitu. Ada yang dinadhamkan laisi, makanya laisi, ada syairnya nanti. Di sini syairnya, ada tu qaumi ka'adi diltistaisi idzahabal qaumul kiramu laisi. Nah, itu. Ada tuh saya menghitung qaumi ka'adi ditaisi. Saya menghitung kaumku seperti jumlah
kerikil, jumlah batu kecil atau pasir. Idzahabal qaumu, ketika kaum pergi, al-kiramu yang mulia-mulia, laisi selain saya. Di sini laisi, bukan laisa ni, ya kan? Artinya kan laisani, laisa dalam fiil. Ini terkadang di syair ada laisa itu begitu. Ya. Walaitani fasya, adapun lafaz laitani itu fasya, masyhur, terkenalnya lafaz maksudnya pakai na, ya. Walaiti nadaro, laiti tidak pakai na, jarang. Artinya masih bisa ahlinya. Ya. Lafaz laitani ada nunnya bikoyah. Ini yang masyhur, yang qaul yang masyhur. Nah, terkadang ada laiti. Nah, laiti. Ini nadaru jarang, tapi bisa, masih bisa. Wa ma'la'ala kis, dan bersama la'ala balik. Berarti la'ala itu yang banyak malah nggak ada nunnya. La'ali abluhul asbab, ya kan, nggak ada nunnya. Tapi kalau ada nunnya boleh, tapi nadaro berarti jarang. La'alani, ya. Kun mukhayyaro, jadilah ya yang milih. Mukhayyaro tuh. Nanti saya tahqiq coba. Mukhayyaro, dipilih. Mukhayyar di situlah tepatnya. Ya. Fil baqiyati, adapun sisanya, maksudnya sisa di sini sisa akhwatnya inna. Tadi yang sudah disebutkan laita la ala, ya kan? Laita la ala. Berarti yang belum inna, anna, ka'ana sama lakinna. Ya. Afwan. Nyambungnya sini. Wa kun mukhayyaro fil baqiyat. Ya. Jadikanlah kamu itu yang diberi pilihan fil baqiyati pada sisanya. Sisanya berarti boleh dua. Boleh innani, boleh inni, ya. Nah, ka'annani, boleh ka'anni, ya. Lakinnani, boleh lakinni, ya. Jadi nyambungnya situ. Wa kun mukhayyaro fil baqiyati. Titik di situ. Ya, kamu jadilah kamu itu orang yang diberi pilihan, ya, mukhayyaro fil baqiyati pada sisa tadi. Sisanya laita sama la'ala, berarti inna, anak, ka'anna lah, lakinna. Wattiroron, dalam keadaan iltiror, mutor, dalam keadaan terpaksa. Khoffafa, ya, minni wa anni ba'duman kasalafa. Khoffafa meringankan, artinya membuang tasdidnya. Siapa ba'duman, sebagian ulama yang sudah terdahulu. Berarti mini, nggak ada tasdidnya. Ani, ya. Ani. Berarti untuk lafaz mini ani, ini terkadang ketika kemasukan ya, banyaknya itu berarti nunnya ditambahin nun bikoyah. Kan berarti jadinya tasdid. Min sama ni jadinya min, ni. Berarti ada nun bikoyahnya kan. Nah, tapi sebagian ulama ada yang tidak, langsung mini. Nah, berarti kan hanya taruh ya mutakalim saja. Nggak dikasih apa? Nun. Mini, ani. Nah, itu. Wa fi laduni qalla, sedikit. Nah, berarti kebanyakan laduni ada nunnya. Lafaz ladun. Nah, wala laduni qalla, sedikit. Laduni berarti nggak ada nun wikoyahnya, nggak ada nasinya. Wa fi qadni al-hathu aidan qad yafi, ya. Lafaz qadni wa qadni, ya. Qadni sama qadni. Nanti ada qadni di sini adalah makna hasbu. Ya, makna hasbi. Cukup, ya. Bukan qad harfiah yang seperti qad koma. Ya, bukan. Ini qad isim yang maknanya hasbi. Bukan qad yang masuk pada fi'il, bukan. Qad juga bukan juga qad dzarfiyah, bukan. Ya. Karena ini tidak bisa sambung dengan ya sama sekali. Ya. Jadi qad sama qadni itu duanya isim nih, isim. Ya. Maknanya itu hasbi, ya, menjadi kecukupanku. Hasbi qadni di sini. Karena qad juga ada yang isim fi'il, maknanya yakfi. Qad kafa maknanya kafa yakfi. Fatalzahuma nun al-af'al, maka harus nun. Jadi ini masalah ia mutakalim ketika bersambung dengan kalimat.
Hasilnya di sini sudah saya simpulkan ya, nun wikoyah itu harus ditambah sebelum ya mutakalim, ada yang lazim, ada yang wajib, ada yang jais hukumnya, ada yang mumtani, ada yang malah nggak boleh. Ya, yang lazim yang harus ditaruh nun wikoyah itu ketika masuk ke fiil. Ya, doroba ni, ya harus ada nun wikoyahnya. Yang kedua, huruf jar min dan an saja. Ya, min dan an saja. Kalau tadi kan qad salafa itu kill, ya. Miniwani batu saya kill. Tapi hukum asalnya wajib. Min, huruf min dan an itu harus dikasih tasydid. Minni, anni, dariku, tentangku, gitu ya. Kemudian yang mumtani ini, yang nggak boleh itu huruf jar selain min dan an. Nggak boleh. Ilayya, nggak boleh ilayna, nggak boleh. Iya kan, ilayya. Ya. Kemudian apa lagi? Alayya, nggak boleh ada nunnya. Selain min dan an. Ya. Fiyya, ya, pokoknya selain an ya. Ya. Kemudian semua isim itu nggak boleh ditaruh nun wikoyah selain 3 lafadz yang sudah disebutkan, ladun, qad sama qad. Ya, semua isim nggak boleh dikasih apa namanya? Dikasih nun wikoyah selain ladun, qad sama qad. Itu kan tadi ada khilaf tuh. Ya. Kemudian tadi yang lazim, fi'il dan min an. Kemudian yang mumtani nggak boleh itu huruf jar selain min dan an. Kemudian isim, semua isim selain ladun, qad sama qad, ya. Sekarang yang jais yang boleh. Yang jais ada 3. Ada yang jais boleh tapi kebanyakan ditaruh nun. Ladun, qad sama qad nih kan. Kemudian laita. Nah, walaitani fasya. Jadi kan kebanyakan taruh nun. Boleh tapi kebanyakan taruh nun. Ada yang ala sawa, sama. Mau taruh nun enggak itu sama. Itu fil baqiyati. Nah, kun mukhayyara fil baqiyati, berarti inna, anna, lakina, ka'anna itu mau taruh nun atau tidak hukumnya sama. Ya. Terakhir yang kebanyakannya tajarud min nun. Boleh taruh nun tapi kebanyakannya enggak ada nun, yaitu lafaz la'alla. Tadi apa? Isyarahnya di ini. Wa ma'ala kis, ya kan? Kis. Ya. Jadi kesimpulannya, fi'il itu harus akromani, yukrimuni, akrimni, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Huruf min an, huruf jar, minni, anni, contohnya ladun, ladunni, qadni, wa qadni, ya kan? Inna anna itu boleh, innani boleh, an inni boleh. Lakinnani boleh, lakinni boleh, ya kan? Boleh, ya. La'ala kebanyakan tajarud bin nun, la'ali dalam Quran apa? La'ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Ya. Kemudian yang mumtani 2 huruf jar selain min an, ilayya, alayya, bi, ya kan? Bi. Enggak usah bini ya. Bini ya. Bi, ya, bi denganku. Kemudian isim selain ladun dan qad, ya. Madrasati, ibni, masjidi, kolami, itu semuanya nggak boleh taruh nun. Wallahu alam. Ada yang mau ditanya?